Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Adapun yang ingin kami bahas di dalamnya yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian contoh keberagaman anak di kelas. Dan yang selanjutnya teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk menyesuaikan kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan keleluasaan terhadap peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan persiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik tersebut. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini juga penting dilakukan karena setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diperlakukan secara sama. Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Acuan pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Adapun ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. 1. Pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. 3. Pengelompokan siswa secara fleksibel. 4. Siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Selanjutnya, contoh keragaman di dalam kelas. Setiap peserta didik memiliki keragaman dan keunikannya masing-masing. Salah satu contoh dasarnya yaitu keragaman jenis kelamin, yang mana terdapat peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki dan ada juga yang perempuan. Contoh lain keragaman yang bisa kita temui di dalam kelas yaitu karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Seperti contohnya, terdapat peserta didik yang sangat aktif dan mudah bergaul dengan teman-temannya. Terdapat juga peserta didik yang pendiam dan lebih cenderung senang menyendiri. Dan ada juga peserta didik yang suka mengganggu temannya ketika belajar. Contoh keragaman lainnya yaitu Santi menggemari pembelajaran seni dan kegiatan ekstrakurikuler menarik, serta mempunyai nilai yang kurang baik pada pembelajaran matematika. Sedangkan Rima menggemari pembelajaran hitung dan sangat menggemari bunga. Teori pendukung pada contoh keragaman anak tersebut adalah teori tentang multiple intelligence. Santi mempunyai kecerdasan spasial, visual, dan kinestetik. Sedangkan Rima mempunyai kecerdasan logis, matematis, dan naturalis. Contoh keberagaman lainnya yaitu gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang beragam, seperti siswa dengan gaya belajar lebih suka mendengarkan, baik itu mendengarkan penjelasan guru ataupun melalui audio. Yang kedua, siswa dengan gaya belajar lebih suka melihat gambar atau video. Dan yang ketiga, siswa dengan gaya belajar lebih suka mempraktikkan secara langsung. Nah, ketiga contoh keberagaman tersebut sangat relevan dengan teori pendukung yaitu teori modalities learning, di mana contoh yang pertama, siswa memiliki kecerdasan auditori, dan contoh yang kedua, siswa memiliki kecerdasan visual, dan yang ketiga, siswa memiliki kecerdasan kinestetik.